karena saya memaknai bahwa menjadi bagian dari Bapak Wali Kota itu adalah sebagian kekuasaan melekat kepada kita. Tetapi kekuasaan itu adalah kesempatan kita untuk merealisasikan ide-ide, gagasan-gagasan, niat-niatan baik yang kemudian bisa kita orkestra sumber daya yang ada. Dan itu yang selalu saya yakinkan kepada siapapun itu, bahwa ini bukan untuk saya, ini bukan untuk diri saya. Seandainya untuk diri saya sendiri, ya saya fokus kerja aja gitu kan. Tapi kan ini untuk bagaimana masyarakat yang di bawah, lagi-lagi soal pengabdian. Betul sekali, masyarakat di bawah itu bisa mendapatkan juga manfaat dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam terkini, saya Japan Dr. Lupit. Saat ini saya sedang bersama dengan Dr. Udin Saputra Malik. Nah, beliau adalah penggagas dan juga Ketua Forum Kemanusiaan Kota Makassar. Nah, apa kabar, Dok? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Terima kasih. Gimana aktivitasnya selama ini, Dok? Ya, alhamdulillah aktivitas keseharian kita terus berjalan, aktivitas kemanusiaan juga kita terus berjalan. Kita sementara ini sangat fokus terhadap beberapa isu. Yang pertama itu adalah isu mengenai anak stunting, yang kedua mengenai isu jaminan kesehatan untuk masyarakat yang kurang mampu, dan yang ketiga adalah isu mengenai anak tidak sekolah dan anak putus sekolah. Oke. Kalau bicara soal Dr. Udin ini, kita selalu pikiran soal kemanusiaannya, karena jauh sebelum menjadi menantu wali kota, Dr. Udin ini kita sudah tahu ya di kalangan teman-teman relawan. Saya juga seorang relawan, Dok, dan aktif juga melihat aktivitas Dr. Udin di lapangan, bagaimana membantu menolong sama manusia ya. Nah, ini mungkin terkait keinginan Dr. Udin ini membentuk sebuah komunitas di Kota Makassar. Gimana ceritanya itu, Dok? Ya, jadi Forum Kemanusiaan Kota Makassar itu memang berawal dari komunitas. Kita dulu ada suatu kejadian bencana kebakaran di Leping, Jonghaya, Tamalate. Itu kita kemudian berkumpul dari beberapa NGO untuk melakukan penanganan di situ, di mana kita akhirnya bercanda bilang, kenapa itu kita ini lebih susah ketemu kalau di luar bencana. Tapi kalau bencana ketemu semua lagi. Akhirnya kita bilang, bagaimana kalau kita bikin perkumpulan komunitas supaya di luar dari settingan bencana juga kita bisa ketemu. Akhirnya kita kumpul-kumpul, akhirnya kita bikin pelatihan. Akhirnya dari situ kita bilang, ayolah kalau gitu kita bakukan, kita punya komunitas ini. Dan akhirnya kita bikin Forum Kemanusiaan Kota Makassar yang secara legal itu adalah sebuah yayasan, di mana orang-orangnya ada yang berupa organisasi, ada yang berupa individual. Intinya seluruh permasalahan sosial itu kita bahas bersama di dalam forum komunitas tersebut. Kalau boleh tahu, tahun 2019 ya terbentuk? Awalnya mulai dari tahun 2019 ketika COVID. Di situ awal mula kita semua ketemu dengan intens ketemu dengan teman-teman. Kebakaran itu sendiri kalau tidak salah tahun 2020 ya? 2020 atau 2021. Nanti setelah itu 2022 kita bentuk dalam bentuk yayasan. Berarti sejak itu akhirnya menggandeng beberapa teman-teman yang mau ikut tergabung juga, Dok ya? Betul. Jadi kita memang selalu adakan silaturahmi dengan komunitas-komunitas, organisasi-organisasi, lembaga-lembaga yang konsen di bidang kemanusiaan. Kemudian kita mendorong lahirnya kolaborasi-kolaborasi. Ada yang menarik juga nih, Dok. Ini mungkin campur salah satu program dari forum ini ya, yaitu satu
anak satu rumah makan. Mungkin bisa dijelaskan tentang bagaimana menangani stunting di Kota Makassar, Dok. Ini mungkin salah satu programnya juga ya, dari betul, Borbi. betul. Mungkin bisa dijelaskan, Dok. Jadi program ini sebenarnya tidak sengaja kita dapat. Tempo hari saya dibantu oleh PT Kima. Kemudian kami belikan dia dalam bentuk bingkisan, vitamin, biskuit, susu dan lain sebagainya. Ini kita pergi antar langsung. Pas kita pergi antar langsung, di depan mata tak ada bagi ulang nih. Satu nak kasih kakaknya, satu nak kasih sepupunya, satu nak kasih tetangganya. Saya bilang, saya pulang ini pasti mamanya makan tong juga. Dan cek ternyata biar neneknya suka juga. Katanya, enak Pak Dokter dikasih minum sama teh sore-sore. Bukan nasi Pak nanjo. Nah, akhirnya di kesempatan program lain biasa kita bawa telur satu rak. Cek per cek, ada yang bikinkan kue, ada yang dikasih makan sama mie. Jadi akhirnya saya bilang kegiatan seperti ini sepertinya tidak efektif untuk menangani stunting. Akhirnya saya terinspirasi dengan program Jumat Berkah yang memang sudah mengakar menjadi tradisi di tengah masyarakat. Kemudian kita pergi ke Balaparang, cari beberapa rumah makan yang tadinya itu kita lumayan susah meyakinkan mereka bahwa ayo dong menyumbang selain hari Jumat. Tadinya itu mau semua hari Jumat. Nah, tapi setelah kita pahamkan, akhirnya mereka mau berbagi hari. Jadi setiap harinya mereka menyumbang 20 porsi, di mana 20 porsi ini 11 dikasih ke anaknya, 9 dikasih kepada relawan yang mengantar. Nah, dan alhamdulillah kemarin setelah intervensi 6 bulan, 50% diantaranya sudah bebas dari stunting. Nah, program ini juga kita buat juga di Baranglompo. Nah, dan saat ini kita lagi fokus juga untuk memulai di Tamalandrea dan Biringkanaya. Seperti itu. Ini terkait dengan program itu kan ada bagi-bagi Jumat Berkah, ada penanganan stunting. Mungkin aktivitas kemanusiaan lainnya ya kayak gimana tuh, Dok? Iya. Kalau yang insidental artinya yang tidak terencana memang adalah kunjungan untuk korban bencana. Karena kita ketahui Makassar ini kan ya kalau bukan musim banjir, kebakaran. Angin puting beliung. Jadi dua hal ini kita memang selalu standby. Kita memang ada komunitas juga namanya Forum Pengurangan Risiko Bencana, di mana setiap informasi-informasi bencana itu pasti kita tahu pada hari itu. Seperti itu. Jadi kita rutin untuk melakukan kunjungan. Nah, di luar dari itu kita juga punya program pengembalian anak tidak sekolah dan anak putus sekolah. Dulu nih, Dok, kan komunitasnya terbentuk sebelum nikah ya, Dok ya? Betul. Sebelum nikah, secara otomatis setelah nikah artinya kekuatan untuk lebih banyak bergabung lagi pastinya banyak ya, Dok ya? Karena mungkin ngaruh dari Bapak mertua sebagai seorang wali kota sehingga lebih banyak bergabung ya, Dok ya? Iya, alhamdulillah. Apa kebetulan banyak bergabung ya, Dok? Iya, jadi menjadi bagian dari Bapak Wali Kota memang adalah sebuah privilege. Sebuah privilege yang tentunya tidak serta-merta bisa memenangkan hati masyarakat. Jadi ketika saya turun pun itu juga saya tidak membawa privilege tersebut, tapi kita menawarkan sesuatu yang memang bisa menarik hati masyarakat itu sendiri. Adapun privilege itu kemudian kita gunakan sebagai jalur untuk mencapai tujuan-tujuan kemanusiaan itu tadi. Jadi contohnya ada yang ingin dibantu dari segi administrasi, ada yang ingin dibantu dari negosiasi dengan pimpinan wilayah. Disitulah letak privilege tersebut banyak kemudian menghasilkan manfaat untuk sasaran-sasaran atau penerima manfaat dari program-program yang kita lakukan. Dan itu adalah bentuk pengabdian ya, Dok ya? Tentunya. Iya, karena dokter nih apa tadi, Dok, pencapaian ilmu paling tinggi adalah pengabdian. Wah, luar biasa ini. Nah, kita kembali, Dok, ke ini. Tadi ada pastinya pertambah kekuatannya dan dengan adanya sebagai menantu wali kota. Gimana rasanya, Dok? Pernah nggak berpikir sebelumnya, Dok, bakal jadi menantu wali kota, Dok? Sama sekali tidak pernah terpikir sih. Sama sekali tidak pernah terpikir. Ini juga artinya ya jawaban doa-doa dari orang tua kita bahwa
ingin anaknya mempunyai jodoh dan kehidupan yang baik, dan tentunya ya saya tidak pernah sekalipun berhenti meyakini bahwa suatu kebaikan itu datang kepada kita karena itu adalah perjalanan kebaikan sebelumnya. Jadi saya betul yang dibilang tadi, ini adalah sebuah pengabdian dan mempunyai kebaikan, rezeki seperti ini tentunya kita mau juga mengembalikan untuk orang banyak seperti itu. Karena saya memaknai bahwa menjadi bagian dari Bapak Wali Kota itu adalah sebagian kekuasaan melekat kepada kita. Tetapi kekuasaan itu adalah kesempatan kita untuk merealisasikan ide-ide, gagasan-gagasan, niat-niatan baik yang kemudian bisa kita orkestra sumber daya yang ada. Dan itu yang selalu saya yakinkan kepada siapapun itu, bahwa ini bukan untuk saya, ini bukan untuk diri saya. Seandainya untuk diri saya sendiri, ya saya fokus kerja aja gitu kan. Tapi kan ini untuk bagaimana masyarakat yang di bawah. Lagi-lagi soal pengabdian. Betul sekali. Masyarakat di bawah itu bisa mendapatkan juga manfaat dari kita. Nah, ini kan Dok Udin ini kan bukan baru saja eksis aktif di tengah masyarakat kan ya. Jauh sebelum waktu masih mahasiswa malah ya, masih mahasiswa, kemudian setelah kuliah aktif di berbagai community, bahkan di tahun 2009 ya Dok ya, aktif ya? Saya mulai dari 2009. Oh ya, sorry, 2009 maksud saya sudah aktif di berbagai NGO juga ya, aktivitas di komunitas, relawan dan lain sebagainya. Nah ini sudah banyak bekal ya, cerita bekal, kemudian sudah banyak kekuatan. Nah mungkin kita pengen nanya Dok, ini kan kita kan sebentar lagi 2024 dan ada niat Dokter Udin juga untuk mengarah ke sana ya, untuk menuju Pileg 2024 mendatang. Seperti apa nih Dok persiapannya untuk ke depan? Iya, jadi tentunya persiapan yang pertama itu adalah mempersiapkan niat dan mental. Ya, saya bukan orang politik, tapi saya harus ke politik itu juga melalui perenungan yang panjang. Ya, jadi saya dulu itu selalu berpikir bahwa ya udahlah, kita jalan dengan as usual. Tapi di beberapa kesempatan orang tua meyakinkan bahwa kalau kamu mau membantu orang banyak, jalan yang tepat adalah masuk ke ranah politik. Di suatu kesempatan lain, orang tua juga mengatakan bahwa kalau kau tahu, kau mampu, dan kau punya niatan baik, kemudian kau diam melihat orang lain yang mungkin niatnya atau caranya tidak baik, dan kau diam, itu artinya kau turut menzolimi orang lain, orang banyak. Akhirnya saya bilang, bismillah, kita masuk di ranah politik. Jadikan politik ini sebagai ladang pengabdian, jadikan politik ini sebagai perjuangan kemanusiaan, dan jadikan ini adalah niat untuk kehidupan berikutnya. Jadi pertama itu persiapan niat dan mental. Syukurnya saya dikelilingi oleh support system yang juga secara mental membantu untuk mendorong, mulai dari istri, ibu mertua, orang tua, kawan-kawan, komunitas, dan lain sebagainya. Adapun persiapan yang sekarang kita lakukan ini tentunya adalah bagaimana kita lebih dekat dengan masyarakat konstituen itu. Jadi saya ini sebenarnya sambil menyelam minum air gitu. Sesuatu yang saya lakukan, sudah pernah saya lakukan, ini tinggal ditambahkan pesan-pesan lain seperti itu, lebih kepada kayak ya sudah, kalau ini kita mau. Saya selalu berpikir bahwa apa yang saya lakukan ini sebenarnya akan berdampak lebih besar lagi kalau bisa menjadi sebuah regulasi, bukan sesuatu kegiatan yang sporadis kemudian tidak sustain. Tapi kalau ini masuk dalam sebuah tatanan pemerintahan, sistem, program, tentunya ini bisa lebih sustain, lebih berkesinambungan, dan bisa mempunyai dampak yang lebih banyak lagi. Jadi ya sekarang persiapannya adalah banyak turun, mendengar, melihat, merasakan
dan tentunya langsung ambil aksi. Action. Ya, kalau di pileg nanti aku kendaraan partai apa dok? Dan di dapil mana dok? Iya, kita masuk di PDI Perjuangan, dapilnya Makassar, dapil 3, Kecamatan Biringkanaya dan Tamanangrea. Ya. Itu di PDP dok ya? Iya. Nomor berapa dok? Nomor 3. Ya, bagaimana melihat perkembangan perpolitikan saat ini dok? Apalagi dok ini kan orang baru terjun ke politik dan juga milenial ya. Politik masih milenial lah. Gimana melihat perkembangan politik saat ini dok? Iya, jadi kalau sekarang ini memang kita cukup hangat pembicaraan tentang capres dan cawapres. Artinya isu nasional memang masih menjadi topik hangat di lokal ya. Lokal, warung-warung kopi. Ya, menyusul beberapa pembahasan tentang gubernur, calon wali kota. Adapun pileg ini memang adalah sebuah lautan merah berdarah di mana calonnya sangat banyak, saingannya sangat banyak dengan berbagai macam pendekatan, dengan berbagai macam warna. Tentunya saya sebagai salah satu representatif dari milenial, kita mau menciptakan sebuah kesadaran politik yang milenial juga. Artinya milenial saat ini memandang politik itu seperti apa, itu yang harus kita juga bantu memberikan edukasi sehingga apatisme yang mungkin selama ini dilekatkan kepada kaum milenial ini bisa berangsur menjadi sebuah partisipasi aktif yang dimana tentunya kita bisa menjawab tantangan-tantangan ke depannya, karena ya banyak orang bilang klise lah, milenial, bonus demografi apa segala macam, tapi ini kan tidak boleh cuman menjadi diskursus saja. Ini harus masuk ke tatanan lapangan, di tatanan anak-anak muda sekarang ini, apa sih maksudnya itu dan apa yang bisa kita lakukan. Jadi sebagai newcomers pendatang baru, tentunya kita mau memberikan warna yang baru terhadap perpolitikan di Kota Makassar dan tentunya di Indonesia. Kalau edukasinya dilakukan ke masyarakat sesama milenial seperti apa dok? Kalau kami sekarang fokus pendekatan komunitas. Jadi pendekatan komunitas itu kita mengedepankan prinsip empowerment, pemberdayaan, di mana kita tentunya mendengarkan apa yang kemudian menjadi keresahannya, apa menjadi kekhawatirannya, kita mendengarkan harapannya. Lalu setelah itu kita ramu menjadi sebuah kegiatan atau program. Dan tentunya ini di beberapa tempat ini kita sudah alhamdulillah sudah mewujudkan ide-ide seperti itu. Kalau selama ini ada mungkin yang paling dikhawatirkan milenial dok, seperti apa dok yang sudah disimak dari mereka? Ada nggak yang sudah tersampaikan terkait perpolitikan? Iya, jadi ya ini salah satu di antara beberapa keresahan lainnya adalah kaum milenial itu takut dijadikan komoditas politik. Artinya di perhelatan politik itu mereka hanya menjadi garapan, di mana ketika para politikus ini kemudian menduduki sebuah jabatan, semua kepentingan mereka akhirnya tidak terwadahi. Seperti itu. Jadi mereka lebih memilih kepada bagaimana supaya sustainability dari gagasannya ini bisa betul-betul terwadahi melalui aktor-aktor politik dan sistem-sistem politik yang ada. Oke dok. Nah ini lagi dok, ini kan pernah terdengar juga di tengah-tengah masyarakat ya, bahwa Dr. Udin bermanuver politik akan menuju 2024 terkait dengan pilwali 2024 nanti. Gimana itu dok? Apakah betul yang dikatakan oleh wacana-wacana yang beredar di lapangan itu bahwa Dr. Udin ini sedang melakukan manuver politik menuju 2024? Itu dia. Penilaian tentang manuver itu kan ya melalui interpretasi banyak orang. Yang jelasnya sebagai newcomers,
dan ya newcomers yang ya pendatang baru yang kemudian memang sangat lincah. Artinya kita menyasar beberapa aspek secara langsung. Ini tentunya menjadi multitafsir di berbagai macam orang. Saya sendiri peta politik yang saya mau tuju itu tentunya melalui perundingan panjang dengan orang tua, dengan mentor, dengan guru-guru saya, penasehat-penasehat saya, di mana apapun kontestasinya, apapun kontestasi yang ingin dicapai, itu bukan pertanyaan kita mau kemana, tapi apakah kita pantas menempati atau masuk ke dalam kontestasi tersebut. Jadi pertanyaannya apakah saya bermanuver politik menjadi ya masuk ke ranah bursa pilwalkot atau tidak, itu lebih pertanyaannya adalah sebenarnya Dr. Udin ini lagi persiapan untuk memantapkan dirinya menjadi apa, seperti itu. Nah, dan saya apapun itu saya selalu mengembalikan kepada prinsip dari demokratisasi kita ini. Demokrasi kita ini adalah kembalikan keputusan tersebut ada di masyarakat, tangan rakyat ya, di rakyat. Nah, makanya saya juga selalu memegang teguh prinsip dari Pak Wali yang merupakan mentor saya juga secara langsung adalah buatlah rasa cinta muncul dari masyarakat kepada kita, karena itu adalah kunci dari segala hal. Tapi kalau misalnya kita ya tidak tahu seperti apa siklus kedepannya ya, kira-kira jika suatu saat nanti Dr. Udin ini diamanahkan atau diminta oleh masyarakat untuk maju 01 Makassar menggantikan Bapak mertua, gimana nih, Dok? Ya kenapa enggak? Why not ya? Why not? Kayaknya kita harus mempreskan berbagai ini ya, kekuatan-kekuatan juga pastinya, Dok ya. Kita sebenarnya tidak pernah tahu kita mau jadi apa ke depannya. Pun juga sekarang kita melihat tren global, banyak pimpinan-pimpinan itu merupakan kaum milenial. Dan milenial ini jangan diukur dari umurnya. Umur ini cuma angka, tapi bagaimana kita juga harus melihat kualitas dari pemimpin itu, baik itu milenial maupun non milenial, adalah satu, visi misinya yang tentunya didasari dari niatan hatinya. Kemudian bagaimana strategi-strategi untuk mencapai visi misi tersebut. Nah, disitulah berperan mengenai leadershipnya, komunikasinya, strategi pendekatan kemanusiaannya, manajerialnya, dan tentunya inilah yang harus dimiliki oleh pemimpin, calon pemimpin, bukan hanya milenial, apalagi kalau milenial. Milenial ini kan kita tahu ya, kita punya energi, kita punya fresh idea, kita punya semangat. Jadi ya tentunya kenapa enggak milenial jadi pemimpin kemudian. Oke, kembali lagi tadi kan masih ada yang meragukan juga biasanya kan, masih muda, bukan masuk persoalan umur. Bagaimana tanggapan itu, Dok? Ya itu pasti, itu sudah sering terjadi, sering terjadi dan memandang enteng ya. Betul sekali, dan sudah sering kita buktikan juga bahwa jangan dilihat dari usia, jangan dilihat dari umur, tapi kita harus melihat bagaimana kita hadir dalam sebuah konflik, kemudian kita menggunakan pengalaman-pengalaman manajemen konflik itu untuk menjadi pemimpin yang bisa selamat dari badai. Oke, Dok. Kita kembali lagi ke ini. Ini kan Dr. Udin juga sebagai basic anunya Pak, latar belakang juga kan pengusaha dan dokter ya. Nah, gimana, apakah masih tetap jalan juga Dok selama ini Pak, gimana? Iya, alhamdulillah. Kalau dokter itu memang pengabdian bagi saya. Jadi saya untuk dokter cuma menerima beberapa pekerjaan saja terkait dokter. Saya pegang beberapa klinik. Kalau pengusaha ya tentunya kita harus mendelegasikan tugasnya seperti itu. Jadi ya alhamdulillah tetap jalan, tapi tentunya kita harus melihat momentum, karena momentum ini tidak terjadi selalu, tidak terjadi berulang-berulang kali. Jadi kita harus memanfaatkan momentum yang ada. Jadi sekarang memang saya lebih banyak fokus kepada
bagaimana membuat diri kita ini dicintai, bagaimana memunculkan diri kita ini sebagai seorang yang bisa merajut sumber daya yang ada di tengah-tengah masyarakat, bagaimana kita bisa menjalin simpul-simpul yang kemudian bisa membawa kita ke level-level selanjutnya. Dok, apa sih yang membuat Dr. Udin ini begitu bersemangat untuk terjun ke politik dan juga mengabdi ke masyarakat? Pertama adalah pengabdian ke masyarakat itu memang sudah menjadi tujuan hidup bagi saya, ya klise sebenarnya. Jawabannya, ada suatu ketika saya di Lombok itu saya 3 bulan waktu gempa Lombok, ya, gempa Lombok ya, pulang balik, tapi total semua 3 bulan. Ada suatu ketika saya merenungi bahwa kita ini cari apa sih di dunia ini, cari apa sebenarnya ini, kita mau jadi apa ini, berapa harta yang harus kita punya, kita harus menduduki posisi apa supaya kita senang, supaya kita puas. Akhirnya jawaban saya adalah tidak ada. Tidak ada hal yang seperti itu, tidak ada. Dan saya melihat kesenangan, kebahagiaan yang paling hakiki itu adalah bagaimana kita bisa melihat senyuman orang yang ketika kita bantu dan dengan tulus mereka membalas dengan senyuman. Itu sebuah kebahagiaan yang sangat hakiki. Jadi itu yang kemudian membuat saya, ya dibilang capek, pasti capek. Tapi setiap kali kita mendengarkan ungkapan dan apresiasi dari para penerima manfaat itu, tentunya itu yang kemudian mengisi energi kita kembali seperti itu. Dan di politik ini tentunya menjadi sebuah pembelajaran baru bagi saya, apalagi saya ini kan orangnya suka hal-hal yang baru, suka mencoba hal-hal yang baru, dan saya melihat selalu ada pembelajaran baru di setiap harinya. Jadi itu yang kemudian oke, saya sudah di warning sama istri, sama orang tua, dalam politik itu seperti ini. Nah, ketika kita menemui kenyataannya di lapangan seperti apa, oh iya betul juga nih. Ini juga nih. Sudah, akhirnya ya itu menjadi kesenangan tersendiri bahwa kita sementara belajar nih sebenarnya, menjadi suatu pembelajaran yang baru setiap hari ini. Artinya sudah ada ini juga ya, sudah ada payung untuk ketika sudah sedia payung sebelum hujan ya. Ya, untuk manajemen risiko pasti, semua manajemen risiko pasti kita punya, bukan cuma di politik, semua hal manajemen risiko itu kita punya. Ini lebih kepada kita punya support system yang bisa memberikan kita semangat ketika kita down, yang bisa mengarahkan supaya lebih efektif lagi. Oke, terakhir Dok, ini kan Dok Udin masih muda, mungkin ada pesan-pesan khusus untuk kaum muda, kaum milenial khususnya di Kota Makassar dan dimanapun yang berada, Dok, mungkin bisa disampaikan pesan-pesan khususnya. Ya. Untuk seluruh anak muda di Kota Makassar, kita ini harus menjadi calon pemimpin yang cerdas. Kita harus sibuk membuat diri kita pantas supaya kedepannya ini kita bisa menjadi bagian dari sebuah pentas di mana kita bisa menyelesaikan semua permasalahan secara tuntas. Wah, luar biasa ya. Nah, sekilas tentang Dr. Udin ini, beliau juga SDN Mangkure, Dok ya, SMA Makassar, dan juga ini luar biasa nih, Dok, lulusan terbaik Fakultas Kedokteran Unhas dengan IPK 4,0. Wow, 4,0 cum laude ya, Dok ya. Dan tentunya kita tidak meragukan lagi ya pastinya, karena dengan IPK 4,0 itu tidak bisa, pasti kita ingin mempertanggungjawabkan ya, Dok ya, secara di lapangan maupun di manapun berada, karena ini sudah diakui cum laude. Dan pastinya dengan kebersamaan kita dengan Dr. Udin di Kota Makassar ini ya tentunya tidak diragukan lagi, terbukti dengan kualitas akademiknya, Dok ya. Ya, mungkin masih ada yang ingin disampaikan, Dok, untuk warga Makassar, untuk kita sampaikan di Terkini ID, Dok. Ya,
saya lebih kepada mari kita memperkuat lagi rasa kepedulian kita pada sesama. Mari kita keluar melihat kiri, kanan, depan dan belakang kita, apakah ada di antara mereka yang membutuhkan bantuan-bantuan kita, di mana pemerintah kota bekerja sama juga dengan kita punya yayasan ini ingin selalu mendapatkan feedback dari masyarakat apabila ada yang ingin dibantu, kemudian ada ingin mempertanyakan sebuah kebijakan, ayo ambil bagian dari situ. Bisa langsung juga ke sosial media saya sangat open di sosial media, bisa di Instagram di dr.udinmalik. Silahkan, insya Allah kita bisa menjadi pendengar atas keluhan-keluhan yang mungkin selama ini susah mencari jalannya harus kemana. Iya. Itu mungkin sekilas tentang Dr. Udin. Pastinya akan bersama-sama dengan kita ya, seorang sosok milenial Kota Makassar yang begitu peduli dengan kesehatan, tentang kemanusiaan ya pastinya, kemanusiaan, dan usahakan kedepannya lebih peduli lagi. Amin, amin. Oke.